Menjadi anak yang berpikir secara analitis, sistematis, dan juga objektif adalah manfaat dari pembelajaran teks laporan hasil observasi. Mari kita kupas tuntas pembelajaran tersebut dalam kelas literasi bahasa Indonesia pada 17 November 2020 bersama dengan Ibu Citra Tiara selaku mahasiswa PPG dalam jabatan 2020 Universitas Pasundan, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 71. Pagi Miss. Ya. Pagi Miss. Apa kabarnya kalian? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat nih. Ya, alhamdulillah. Ya, hari ini Selasa 17 November 2020, Ibu Citra tadi sudah cek, kalian sudah melakukan presensi kehadiran di Google Classroom. Kemudian sudah ada tadi hasil dari prates ketika kalian memasuki Google Classroom. Nah, tadi skor maksimal yang Ibu catat itu ada di angka 10. Gitu, dari angka skor maksimalnya 17. Nah, kalian itu tadi belum istilahnya baru membaca-baca bahan ajar yang kemarin Ibu Citra berikan, kemudian kalian sudah bisa mencapai angka 10 gitu. Namun tadi ada skor minimalnya juga masih ada di angka 4 gitu. Jangan berkecil hati karena setelah ini kalian akan melakukan diskusi dan juga mendapatkan penguatan dari Ibu Citra ya. Semoga nanti pada saat pasca tes itu tentunya kalian dapat memperbaiki sehingga skornya itu naik gitu ya, tidak turun. Baik, kalau begitu sebelum memulai pembelajaran hari ini maka dibuka dengan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Gastian. Silakan Gastian. Sebelum kita memasuki ke pelajaran, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Gastian. Semoga ilmu yang Ibu Citra berikan dan juga hasil pembelajaran hari ini betul-betul dapat dipahami oleh kalian, bermanfaat pula untuk kehidupan kalian sehari-hari. Nah, coba Ibu Citra ingin lihat senyumnya dulu dari kelas 71. Mana senyumnya? Ya, semuanya sudah terlihat senyum pagi yang tentunya dapat membuat hati kita lebih merekah lebih bahagia gitu. Karena senyum itu ibadah, jadi bukan hanya membahagiakan diri sendiri, tapi orang lain yang melihatnya pun juga akan turut berbahagia. Nah, untuk membangkitkan semangat kita pagi ini, Ibu Citra ingin memberikan salam semangat Cakrabuana gitu. Jadi ketika Ibu katakan salam Cakrabuana, anak-anak bisa jawab semangat Cakrabuana gitu ya. Ibu Citra ingin dengar semangat kalian. Salam Cakrabuana. Semangat Cakrabuana. Ya, luar biasa. Ya, semangat Cakrabuana. Baik, terima kasih kelas 71 untuk semangatnya dan juga tadi senyumnya kalian. Nah, Ibu Citra mau cek terlebih dahulu apakah suara Ibu terdengar jelas? Kedengaran Min, santai. Terdengar ya, baik. Semoga sinyal kita baik ya selama pembelajaran kali ini, begitupun juga sinyal kalian. Nah, sekarang Ibu Citra ingin menayangkan video ya.
Nah, kalian amati terlebih dahulu untuk video yang Ibu Citra akan berikan ke kalian. Kira-kira video ini ada hubungan apa ya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini ya? Siap-siap. Ini gambar apa ya? Gambar mana? Memperhatikan apa ya hubungan video dengan yang Ibu Citra ingin sampaikan pada hari ini. Tadi di awal video itu disampaikan bahwa ini adalah tahapan untuk membangun suatu rumah. Ini karena dari YouTube, jadi ada beberapa kali loading ya ketika Ibu Citra percepat. Nah, ini sudah mulai dipasang dinding bata merah. Yang awalnya tadi itu dimulai dari sketsa, kemudian pondasinya. Nah, bisa kalian lihat luar biasanya untuk pembangunan rumah ini tentunya kan perlu adanya suatu ilmu yang nggak boleh istilahnya sembarangan gitu, karena kalau sembarangan itu rumahnya tidak akan bisa bertahan lama gitu. Ya, sampai akhirlah tadi jadilah yang awalnya hanya sketsa, namun akhirnya jadi nih menjadi suatu rumah yang utuh yang bisa ditinggali oleh anggota keluarga. Ya, itu tadi semuanya bentuknya dari teknologi digital ya. Jadi dari bentuk sketsanya, jadi luar biasa sekali nih teknologi digital yang digunakan gitu. Nah, kira-kira apa ya hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini? Coba siapa yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Kan dari suatu bangunan rumah itu pasti kan ada sketsa. Sebelum membangun pasti kita mengamati sketsa itu dulu kan. Kita mengamati sketsa terlebih dahulu, kemudian tadi ada strukturnya kan Kak ya? Struktur dari bangunan tersebut. Nah, sama dengan halnya teks laporan hasil observasi gitu. Teks laporan hasil observasi ini itu kan juga ada tiga struktur dari teks laporan hasil observasi. Jadi kalau misalnya nih Kak, struktur tersebut itu tidak kuat, sama halnya dengan pondasi rumah tadi, dia bisa menjadi tidak kokoh. Nah, struktur teks laporan hasil observasi pun juga seperti itu, harus kuat satu sama lainnya, harus ada, tidak boleh ada yang hilang gitu. Nah, kalau misalnya Ibu Citra bilang tidak boleh ada yang hilang, kira-kira struktur teks dari laporan hasil observasi ini bisa tidak sih ditukar-tukar antara satu sama lain? Enggak, ya begitupun juga dengan struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi itu juga tidak bisa sembarangan kalian ubah-ubah, karena semuanya itu sudah punya manfaatnya, sudah punya urutannya. Begitupun juga tadi dengan video. Jadi Ibu Citra harapkan kalian bisa menganalogikan atau menghubungkan gitu ya, menghubungkan dengan apa sih video pembelajaran yang tadi Ibu Citra berikan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini gitu. Baik, ya. Untuk pembelajaran hari ini pastikan ya untuk yang tidak bermasalah itu membuka kameranya, kemudian kalian juga bisa mengutarakan pendapat itu ketika memang sudah sesinya, jadi jangan buka mic sembarangan gitu karena akan mengganggu konsentrasi teman-temannya ya. Terima kasih untuk yang tidak ada kendala dan juga sudah mau membuka kameranya, karena Ibu Citra itu akan melakukan 3 aspek penilaian gitu. Penilaiannya apa saja gitu, yaitu penilaian untuk pengetahuan, keterampilan dan juga sikap. Nah, Ibu Citra beritahukan kepada pelajari teks laporan hasil observasi. Masih ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Teks laporan hasil observasi juga, tapi tentang apa?
Ayo, masih ada yang ingat? Adik Simba, kalian mengidentifikasi informasi dari teks LHO ya. Nah, untuk hari ini itu kalian akan mempelajari poin 3.8 dan juga 4.8, di mana poin 3.8 ini kalian menelaah struktur kebahasaan dan juga isi teks laporan hasil observasi. Kemudian kalian mampu juga untuk menyajikan rangkuman. Jadi ada 2 kompetensi yang akan kalian pelajari hari ini, dengan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, coba dibantu bacakan oleh Valen. Peserta didik mampu menganalisis struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca. Kedua, Peserta didik mampu memperbaiki aspek kebahasaan. saat pembelajaran hari ini tentunya selain kalian dapat berpikir secara analitis, objektif, dan juga realistis, kalian tentunya bisa lebih teliti karena di sini kalian akan memperbaiki aspek kebahasaan yang tidak tepat atau kurang tepat. Jadi kalian akan bersama-sama dengan kelompok itu untuk mendiskusikan kira-kira cara membetulkannya seperti apa ya, dan apa yang perlu dibetulkan. Jadi di sini kalian akan berpikir secara kritis dan juga kolaboratif. Ibu Citra lihat pada pembelajaran hari ini, untuk penilaian sikap sendiri Ibu Citra akan melihat dari sikap religius kalian, kemudian kerjasama, pastikan kalian dapat membagi kerjasama dan juga tentunya saling satu sama lain itu saling bertanggung jawab dengan penugasannya. Kemudian teliti di sini adalah pada saat mengerjakan prates, pasca tes, dan juga tentunya teliti dalam menganalisis teks kedelai yang akan kalian diskusikan. Kemudian untuk pengetahuannya sendiri, Ibu Citra akan lihat dari kemajuan antara prates dan pasca tes serta penugasan kelompok. Sedangkan untuk yang keterampilan itu Ibu Citra akan lihat pada penugasan individu, yakni pada lembar kerja peserta didik yang kedua. Ya. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, Ibu Citra informasikan kembali untuk alur yang akan kalian laksanakan hari ini adalah yang pertama, buka Google Classroom kembali, silahkan cek forum, kemudian bentuk penugasan untuk kelompok bahasa Indonesia LKPD yang sudah kalian unduh, kemudian lakukan diskusi di WhatsApp group dengan referensi sumber yang sudah Ibu Citra tautkan. Lalu isi tabel sesuai hasil kesepakatan gitu ya. Kemudian kalian bisa unggah melalui tugas atau Google Form yang sudah Ibu Citra berikan. Lalu masuk kembali ke link Zoom dan juga lakukan presentasinya. Baik, sampai di sini untuk alurnya apakah jelas? Ya, Ibu Citra harapkan jelas ya karena sudah biasa kita lakukan. Baik, kalau begitu selamat berdiskusi untuk kelas 71. Jadilah generasi yang tadi kritis ya tentunya, tapi namun bisa bertanggung jawab dengan apa yang kalian sepakati. Jadi harus ada alasan yang jelasnya. Untuk LKPD-nya itu bisa kalian unduh, ada 3 bentuk penugasan. Nanti 5 kelompok ini masing-masing akan presentasi, namun untuk presentasinya akan Ibu Citra acak. Jadi misal kelompok nasionalis hanya akan mempresentasikan kolom 1. Kemudian untuk kelompok religius itu hanya akan mempresentasikan kolom 2. Gitu. Tapi untuk 5 kelompok ini tetap harus selesai sampai dengan 3-3-nya. Gitu. Kita kembali lagi dalam forum Zoom ini pukul 9. Sekarang coba sebentar Ibu Citra lihat. Oh, sekarang sudah setengah 10. Kalian punya waktu 30 menit ya, Kak. 30 menit itu untuk kalian bisa berdiskusi di forum WhatsApp ya. Sekarang silahkan kalian berdiskusi, kalian boleh keluar dari Zoom-nya, tapi boleh juga untuk tetap tinggal di sini namun dinonaktifkan saja kameranya. Baik, kalau begitu silahkan selamat berdiskusi, sampai ketemu di forum WhatsApp ya.
datang kembali ke forum Zoom usai kalian melakukan diskusi. Luar biasa sekali Ibu Citra lihat untuk antusiasme dalam pembelajaran kali ini, di mana materinya lebih sulit ya Kak dibandingkan yang biasanya. Ibu Citra lihat kalian juga sudah mau berbagi tugas walaupun dengan kendala dalam pembelajaran jarak jauh ini. Ada yang sulit dihubungi kembali misalnya, tetap semangat namun tetap berpikiran positif ya gitu, jangan menyerah, jangan putus asa gitu ya. Nah, untuk kelas 71 agar kalian tersenyum kembali, Ibu Citra ingin memperlihatkan suatu gambar. Coba kalian amati gambar berikut ya. Gambar gajah dan juga kawan-kawannya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah jumlah hewan yang ada pada gambar berikut? Ibu Citra beri waktu 10 detik. 5. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Banyak. 9. Nah, coba tadi baik. Nah, tadi Ibu Citra dengar ada yang bilang 5, ada yang bilang 6, ada yang bilang 11. Yang tadi bilang 11 itu Valen. Nah, coba Valen, kamu satu-satunya nih yang bilang lebih dari 10. Sebutkan Valen. Menurut Valen ada apa saja sih di Ini yang jadi gambar hidungnya tersebut? itu menurut saya ini lumba-lumba. Yang jadi mulutnya buaya, matanya ikan, kupingnya kura-kura. Yang di pangkal kakinya itu capung atau apa, saya nggak tahu, kurang tahu. Lanjut. Terus buntutnya Di bawah lagi ada tikus tuh. Ya, buntutnya coba Valen, jadi Valen. ular. Ya, ada ular. Kemudian Ada kuda nih, kuda. Kedelai. kedelai. Yakin itu kedelai? Keledai. Betul. Kedelai mah tadi ya, teks yang kalian amati. Ada apa lagi? Di bawah ini ada lumba-lumba. Ada ikan. Ada ikan. Ini apa nih? Kura-kura. Kura-kura apa penyu? Untuk Valen bisa menganalisis di mana lebih dari 5 gitu. Kalau kalian lihat di sini ternyata jawabannya ada lebih dari 11. Ada ikan, berang-berang, penyu, gajah, nyamuk. Kemudian ada keledai, ada anjing, ada ular, ikan pedang. Lalu di sini ada ayam betina juga ternyata. Kemudian ada buaya, lumba-lumba, dan juga ada kepala burung gitu. Nah, tadi secara tidak langsung kalian itu mengamati sendiri adalah proses kalian mengobservasi gitu. Ada yang memang memang iya ada ayam betina, kayaknya tadi saya nggak lihat deh. Nah, itu tadi data itu kan betul-betul perlu dilakukan secara seobjektif mungkin. Jadi kalau tadi Ibu Citra melihatnya adalah kayaknya tadi tidak ada ayam betina, betul atau tidak ya? Menurut yang lain bagaimana gitu misalnya. Nah, menurut yang lain pun juga sama, tidak ada ayam betina. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa ternyata memang di gambar tersebut sebetulnya tidak ada ayam betina gitu. Nah, itu dapat dikatakan sebagai fakta. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua untuk menyemangati kita sebelum presentasi. Sekarang lanjut. Untuk presentasi hari ini Ibu Citra membagi 5 kelompok untuk agar lebih fokus ya, karena menghemat waktu juga. Jadi di sini dibagi yang pertama untuk struktur teks akan dipresentasikan oleh kelompok nasionalis dan juga kelompok integritas gitu ya. Itu artinya yang kolom 1, jadi langsung setelah kelompok nasionalis yang akan diwakili oleh Orlando, kelompok integritas pun juga akan mempresentasikan hal yang sama yang diwakilkan oleh Kakak Vero Philip gitu. Kemudian nanti bisa ditanggapi oleh 3 kelompok lainnya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kolom yang kedua, yaitu mengenai ciri bahasa yang akan dipresentasikan oleh 2 kelompok, yaitu kelompok religius yang akan diwakilkan oleh Kak Anindya Kamila, kemudian oleh kelompok mandiri yang akan diwakilkan oleh Arganta. Dan yang terakhir untuk kolom ketiga, satu-satunya akan dibahas oleh kelompok gotong royong, yaitu
diwakilkan oleh Arkan. Ya, baik. Sudah siap semuanya? Berikan jempol kalian jika sudah siap, fokuskan kembali. Nah, mari kita langsung saja dimulai dari kolom pertama oleh kelompok integritas. Silahkan boleh share screen, Kak. Yang kolom pertama yaitu soal pertama yaitu deskripsi umum. Deskripsi umum ini terdapat di paragraf 1 sampai 2 yang memiliki bukti tekstual. Kedelai merupakan tanaman pangan berupa semak yang tumbuh tegak dan selanjutnya. Yang nomor 2 yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian memiliki terdapat dari 3 sampai 8 paragraf yang memiliki bukti tekstual. Batang helai memiliki buku yang akan menjadi tempat tumbuhnya bunga dan selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu deskripsi manfaat yang terdapat di paragraf ke-9 yang memiliki bukti tekstual. Tumbuhan yang termasuk suku polong-polongan ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan. Baik. Ya, terima kasih, hebat sekali untuk kelompok integritas. Mari kita sandingkan untuk hasil diskusimu dengan kelompok nasionalis oleh Orlando. Silahkan Orlando untuk memberikan tampilan tayang. Jadi nomor 1 yaitu deskripsi umum. Bukti tekstualnya adalah keledai merupakan tanaman pangan berupa semak yang tumbuh tegak. Keledai atau kedelai? Kedelai. Tadi gara-gara keledai ya, jadinya kalian bilang suka kebalik memang. Oke, lanjut. Oke, kedelai merupakan tanaman pangan berupa semak yang tumbuh tegak. Dan itu terdapat pada paragraf 1 kalimat pertama. Yang kedua, deskripsi bagian. Bukti tekstualnya adalah tanah yang cocok untuk pertumbuhan keledai yaitu aluvial, regosol. Kedelai. Kedelai yaitu aluvial, regosol, grumosol, latosol, dan andosol. Terdapat pada paragraf 2 sampai 8. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Bukti tekstualnya adalah manfaat kedelai dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi. Terdapat pada paragraf ke-9 kalimat yang pertama. Betul, keren sekali untuk kelompok nasionalis, semakin melengkapi dari hasil diskusi. Boleh ditutup untuk share screen-nya. Nah, tadi kita melihat kesamaan ya antara kelompok nasionalis dan juga kelompok integritas. Sama-sama mengidentifikasi bahwa deskripsi umum terdapat di paragraf ke-1. Di mana kelompok nasionalis melengkapi nih pada kata mana yang bisa dikatakan sebagai deskripsi umum gitu ya. Deskripsi bagian tadi sama-sama kalian menyatakan bahwa terdapat dari paragraf 2 sampai dengan paragraf 8. Artinya kalian sudah memahami bahwa deskripsi bagian ini merupakan ciri-ciri ataupun jenis-jenis dari kategori yang ingin kalian sampaikan. Nah, kemudian yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Di sini sangat jelas sekali ya. Tadi Ibu Citra lihat kalian sama, dan juga untuk kelompok nasionalis bahkan menambahkan ada di kalimat keberapa gitu. Dengan kata kuncinya adalah manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kata-katanya di sini bukanlah tersurat atau tersembunyi, melainkan tersirat, bukan tersembunyi ya. Jadi di sini betul-betul tersurat atau tertulis ya. Tepuk tangan dulu untuk dua kelompok yang sudah mempresentasikan. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan ke kolom kedua. Kolom kedua silahkan oleh kelompok religius terlebih dahulu oleh Anindya Kamila. Menggunakan kata benda penjenis dan kata benda pendeskripsi.
kata penjenisnya adalah kedelai, kata pendeskripsinya adalah kedelai adalah tanaman herba yang tumbuh tegak. Yang kedua, menggunakan verba, kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan ciri objek observasi. Batang kedelai memiliki buku yang akan menjadi tempat tumbuhnya bunga. Terima kasih. Itu banyak sekali sebetulnya ya untuk istilah ilmiah di sini. Namun Anin memberikan contohnya, salah satunya yaitu tadi Glycine ururiensis ya, atau yang disebut dengan kedelai jenis liar, di mana terdapat di paragraf ke-1 yang Ibu Citra lihat. Betul ya, Anin? Baik, silakan ditutup share screen-nya. Mari kita sandingkan dengan pendapat dari kelompok lainnya. Untuk kolom kedua yaitu kelompok mandiri, silahkan oleh Arga. Yang nomor pertama, bukti tekstualnya itu kata penjenisnya itu kedelai, terus kata bendanya kedelai. Bukti tekstualnya itu kedelai adalah tanaman herba yang tumbuh tegak. Yang kedua, batang kedelai memiliki buku yang akan menjadi tempat tumbuhnya bunga. Yang ketiga, menggunakan pertanyaan berupa fakta. Itu setelah 7-10 hari bunga pertama muncul. Tadi Arga menyampaikan kata benda penjenis. Kata benda penjenis tadi Arga menyampaikan adalah kedelai gitu. Nah, dengan kata benda pendeskripsinya itu ditambah dengan kata kuncinya yaitu adalah ya. Sudah tepat, namun tinggal kamu tambahkan saja ya Kak untuk kelompok kelompok mandiri. Ya, untuk kolom satunya. Nah, untuk istilah ilmiah sendiri itu ada teknik penulisannya. Jadi kalau di sini kalian lihat itu belum semuanya istilah ilmiah yang ada di teks laporan hasil observasi ini menggunakan tanda cetak miring. Gitu. Jadi seharusnya apabila kalian nanti menuliskan teks laporan apapun itu, apabila menggunakan istilah ilmiah atau istilah asing yang belum diserap ke bahasa Indonesia, itu harus menggunakan huruf cetak miring. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan sampai di kolom kedua terlebih dahulu, ataukah sudah paham dan sepakat? Baik, jika sudah sepakat, kita lanjutkan ke kolom yang terakhir, yaitu kolom ketiga mengenai aspek kebahasaan yang akan dibahas oleh kelompok gotong royong. Aspek pertama adalah ejaan. Kesalahan penulisannya adalah warna kulit bijinya bervariasi, misalnya kuning. Perbaikannya adalah warna kulit bijinya bervariasi, misalnya kuning. Yang kedua, tanda baca. Selain itu, kedelai juga dikenal sebagai pupuk hijau. Ya, tanda baca apa Kak setelah selain itu? Selain itu, kedelai juga dikenal sebagai pupuk hijau. Ya, betul, tepat sekali. Lanjut. Koma. Ya, betul, tepat sekali. Lanjut. Yang kedua adalah pilihan kata. Yang ketiga adalah pilihan kata. Kedelai jenis liar merupakan kedelai yang menurunkan berbagai kedelai yang dikenal sekarang. Perbaikannya adalah kedelai jenis liar merupakan kedelai turunan dari berbagai kedelai yang dikenal sekarang. Yang keempat, keefektifan kalimat. Pada pH 4, namun pada pH 4,5 kedelai dapat tumbuh pada pH kurang dari. Ya, Ibu Citra paham nih maksudnya. Jangan ditutup share screen dulu ya.
Jadi kalau kita lihat di sini untuk poin 3 dan poin 4, karena kalau poin 1, 2 itu sudah jelas. Kalau poin 1 lebih ke arah typonya atau perbaikan katanya. Kalau 2 itu tadi tanda baca yang kurang. Untuk yang poin 3 pilihan kata atau diksi. Jadi diksinya kurang tepat nih, menurunkan, digantilah dengan kata turunan. Nah, kemudian yang poin keempat, keefektifan kalimat. Jadi di sini kalimatnya itu udah jelas kalau kurang dari 5,5 itu istilahnya si tanaman kedelai bisa tumbuh tapi akan terhambat. Jadi seharusnya kalau 4,5 kan itu sudah jelas ya, kalau dia kurang dari 5,5. Jadi tidak perlu lagi ada penjelasan si 4,5 gitu, cukup dengan penjelasan 5. Berdasarkan hasil diskusi tentunya kalian bisa menemukan nih Kak, untuk struktur dari teks LHO sendiri memang betul dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah deskripsi umum. Nah, orang itu suka sekali menginformasikan bahwa bukan hanya namanya deskripsi umum. Ada juga yang menyebutkannya adalah definisi umum. Ada juga yang menyebutkan klasifikasi umum. Sebetulnya sama saja ya, intinya adalah dia poin yang pertama disebut dengan deskripsi umum. Dengan tujuannya adalah gambaran umum tentang objek yang diamati, yaitu kedelai. Kemudian yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini tadi dari paragraf 2 sampai paragraf 8 itu menjelaskan tentang ciri-ciri dan juga jenisnya. Dan yang terakhir adalah tadi deskripsi manfaat, dengan kata kuncinya adalah kegunaan dan juga manfaat dari objek yang diamati. Nah, selanjutnya adalah ciri kebahasaan. Ini sudah ada di bahan ajar kalian. Tadi kalian sudah mencoba mendeskripsikannya dan sudah tepat. Ya, artinya tidak ada hambatan yang berarti. Itu kalian bisa mengikuti berdasarkan bahan ajar atau sumber belajar yang diberikan. Ya, lalu berikut adalah ciri khusus dari suatu teks laporan hasil observasi. Karena sifat dari laporan hasil observasi itu adalah faktual dan juga global, maka ciri dari aspek kebahasaan lainnya adalah harus baku dan juga Nah, nanti ketika penugasan individu, coba dipahami dengan baik. Jadi ada 4 poin yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah kalian baca terlebih dahulu teks yang aslinya, kemudian catat butir gagasan, catat inti gagasan pokoknya. Kemudian kalian rangkum dari butir gagasan yang ada gitu ya. Setelah kalian membuat rangkuman ini atau merangkainya, kalian sunting terlebih dahulu. Suntingnya berdasarkan aspek kebahasaan yang sudah kalian pelajari gitu ya. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Ya, mudah-mudahan ilmu yang sudah didapatkan berdasarkan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan dan juga presentasinya, Ibu Citra lihat kalian semakin bisa membagi tugas kelompok. Tetap semangat untuk yang lainnya ya. Sekarang Ibu Citra tanyakan terlebih dahulu untuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Boleh oleh Kakak Feral Philip? Bagian yang terakhir, deskripsi manfaat. Nah, kemudian apakah ada kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Bisa disampaikan oleh Anindya Kamila. Silakan. Ya, kesulitan karena teman-teman yang lain kan tadi susah dihubungi, belum aktif. Ya, Jadi ya sama seperti pertemuan sebelumnya ya, yang terjadi di kelompok nasionalis, tapi kelompok nasionalis berusaha untuk bisa memperbaikinya. Semoga nanti kelompok religius pun juga sama di kesempatan lainnya. Itu salut untuk Kakak Anin bisa mengatasi hal tersebut ya. Nah, baik, terima kasih untuk hasil kesimpulan dan refleksi yang diberikan. Nah, untuk penugasan individunya sudah terdapat di LKPD 2 ya Kak. Kalian bisa melihat kembali untuk butir gagasan yang perlu kalian rinci, namun itu dikumpulkan di untuk kelas 71. Apabila ada pertanyaan ketika kalian mengulang kembali pembelajaran di rumah, silakan ditanyakan kembali ke Ibu Citra. Ibu Citra tunggu juga nanti pada saat pasca tes bisa kalian kerjakan usai kalian istirahat ya.
Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, maka mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Valen. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Mari kita ucapkan salam literasinya SMP Cakra Buana ya. Ya. Salam literasi SMP Cakra Buana. Membaca, menulis, budayakan literasi. Baik, tetap menjadi siswa yang kreatif, santun, dan berbudaya ya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Sungai Musi bersama kakak dan juga Riri. Usai sudah pembelajaran observasi, sampai jumpa di lain hari. Tetap menjadi siswa yang kreatif, santun, dan juga berbudaya.